Film dimulai dengan suara ledakan misterius yang bersuara entah dari mana. Sebelum scene film memperlihatkan sebuah kota kecil yang sepi, di mana gak ada satu orang pun di sana yang terlihat, seperti berada di kota mati. Tapi ternyata masih ada seorang pria yang masih hidup yang memasuki sebuah rumah, dan melakukan berbagai hal, seperti membetulkan jam dinding, mengambil benda-benda yang berguna, membersihkan area-area yang kotor, sampai akhirnya si pria mengambil sebuah foto keluarga dari rumah tersebut. Pria tersebut bernama Dale, dan dia adalah satu-satunya penyintas yang selamat dari suatu insiden misterius yang berdampak ke seluruh dunia, yang mengakibatkan seluruh makhluk hidup kecuali Dale pada meninggal secara tiba-tiba. Alhasil Dale percaya kalau dia adalah manusia terakhir di bumi, namun dia gak tinggal diam, jadi dia melakukan berbagai aktivitas yang bisa dia jalani, terutama mengubur orang-orang yang meninggal di tempat kuburan massal. Setelah membereskan sebuah rumah dan membawa orang-orang yang meninggal, Dale mengecat untuk membentuk tanda X di depan rumah orang, sebagai pertanda kalau dia udah mengunjungi rumah tersebut. Dengan mobil yang dia punya, Dale biasa bolak-balik dari rumah orang ke sebuah perpustakaan, di mana dia menetap di sana untuk menjadi tempat tinggalnya. Dale orangnya suka membaca buku, suka minum kopi, suka memancing di sebuah danau, dan dia masih melakukan aktivitas seperti biasa seperti sebelum insiden misterius itu terjadi. Dia juga suka menonton film di laptop, dan ketika baterai laptopnya habis, dia tinggal ganti ke laptop baru yang dia temukan di rumah orang, dikarenakan listrik di kotanya mati. Jika misalkan dia lapar, dia cukup pergi ke supermarket atau restoran, untuk mengambil beberapa persediaan bahan makanan ataupun makanan yang udah jadi yang masih bisa dimakan. Dengan peta kota yang dia miliki, Dale menggambar tanda X ke rumah-rumah yang udah dikunjungi, dan merencanakan ke rumah-rumah selanjutnya yang akan dia kunjungi besok. Suatu hari ketika tertidur di malam hari, Dale terbangun gara-gara mendengar suara berisik dari kembang api yang meledak di kejauhan, yang membuat dia menduga kalau masih ada orang yang masih hidup selain dia. Oleh karena itu dia pergi ke arah kembang api yang meledak itu di keesokan harinya, sampai akhirnya dia melihat sebuah mobil yang kelihatan baru habis tabrakan, dengan beberapa perlengkapan terutama pistol di belakang mobil. Ternyata, memang beneran ada orang yang masih hidup selain dia, dan orang itu adalah wanita bernama Grace. Jadi Dale menolong Grace untuk dirawat lukanya di rumah, tapi dia dikunci Dale di dalam kamarnya, karena dia yang masih belum benar-benar percaya kalau masih ada orang lain yang masih hidup. Untuk memastikan Grace benar-benar adalah manusia, Dale bertanya apakah masih ada orang lain yang masih hidup, yang dijawab Grace, tidak ada. Dia juga memberitahu tentang pistol yang dia bawa, kalau dia menemukan itu di jalanan, berpikir untuk jaga-jaga jika misalkan ada sesuatu yang gak beres, salah satunya zombie. Ketika dia udah gak sabaran untuk keluar, Dale menyuruh untuk mundur dulu dan menghitung dari angka 100, namun tepat setelah dia membuka pintunya secara perlahan-lahan, Grace pun langsung membuka penuh pintunya. Dale kemudian mengasih kunci mobilnya Grace, dan menyuruhnya untuk pergi. Tapi dia bilang kalau dia mau tetap di sini, yang dicueki Dale dengan terus menjauh dari Grace. Setelah itu Dale pergi memancing lagi di danau, di mana Grace mengikutinya secara diam-diam, sampai akhirnya Dale pun mau berteman dengan Grace. Dia berkeinginan mau membantu Dale untuk membersihkan mayat-mayat, dan menyarankan untuk mereka pergi ke kota selanjutnya, namun Dale membalas kalau dia sudah nyaman tinggal di kota ini. Dari situ Grace terus mengikuti aktivitas Dale, sampai akhirnya dia mau membuka diri dan gak diam-diaman lagi, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Grace. Pertama Grace bertanya kenapa insiden misterius ini terjadi, yang dirasa gak penting bagi Dale. Jadi Grace menduga kalau dunia ini udah terjadi yang namanya pengangkatan. Atau, mungkin ada semacam penyakit yang hanya berdampak pada 99,99% populasi manusia. Grace selalu bertanya di mana Dale berada pada saat insiden misterius ini terjadi, yang dijawab dia kalau dia lagi tidur ketika bekerja di perpustakaan di malam hari, karena sebenarnya dia adalah karyawan untuk perpustakaan ini. Jadi Dale memberitahu kalau setelah insiden misterius terjadi, dia merasa kesepian setelah 1.600 orang lainnya yang ada di kota ini pada meninggal, tapi itu gak masalah bagi dia. Maka dari itulah kenapa dia merasa dia adalah manusia terakhir di bumi, apalagi dia mengaku rindu yang namanya ketenangan, di mana dia bisa tenang tanpa diganggu sama orang lain. Grace pun terus bertanya dan bertanya,
Sampai akhirnya Del merasa emosi mendengarnya, oleh karena itu Grace beralasan kalau itulah yang manusia lakukan, yaitu saling berkomunikasi dan saling bertanya. Mulai merasa gak suka dengan sifat Del, Grace memutuskan untuk meninggalkannya, namun Del berubah pikiran dengan lebih mau menerima kehadiran Grace, dan akhirnya dia pun senang. Mulailah di esok harinya, Grace membantu pekerjaan yang biasa dilakukan Del, dengan pergi ke satu rumah ke rumah lainnya, sampai Del melihat Grace yang mengambil kesempatan di jalanan kota yang kosong ini untuk ngebut-ngebutan. Dalam suatu kesempatan, Grace bertanya apakah ada orang yang pernah bilang kalau Del adalah orang yang aneh. Yang dijawab dia, ada, tapi mereka semua udah pada habis hidupnya sekarang. Ketika berada di kuburan massal, Grace merasa heran dengan Del yang main taruh tubuh orang yang meninggal ke dalam kuburan. Jadi Grace menyarankan untuk mendoakan yang baik-baik ke orang yang meninggal tersebut, karena dia adalah manusia. Ini disetujui Del, oleh karena itu mulai sekarang dia mendoakan orang yang meninggal setiap kali dia menaruhnya ke dalam kuburan. Beberapa waktu pun berlalu, di mana Grace merasa menikmati situasi dan kondisi kiamat ini, karena dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi pada akhirnya dia mulai merasa bosan, dan di satu kesempatan, dia merasa mendengar sesuatu yang hidup di sebuah rumah. Jadi dia memeriksa rumah itu, dan ternyata sesuatu yang hidup itu adalah seekor dogi kecil, yang lagi bermain dengan sebuah boneka yang bisa berbunyi. Akhirnya Grace memutuskan untuk memelihara dogi itu, namun Del merasa gak senang akan keberadaan dogi itu, dan beralasan kalau dia alergi sama dogi. Beberapa waktu kemudian, mereka melihat si dogi yang mulai merobek buku-buku perpustakaan, oleh karena itu Del mau membawanya keluar untuk Grace bisa membersihkan sobekan-sobekan buku, tapi dia malah digigit sama si dogi. Alhasil tangannya terluka, jadi Grace merasa bertanggung jawab untuk merawat lukanya, yang membuat Del merasa berterima kasih ke Grace. Esok harinya, Del sengaja membiarkan si dogi untuk keluar sambil mengeluarkan cairannya. Namun beberapa waktu kemudian ketika Del tertidur dan dibangunkan sama Grace, mereka gak menemukan si dogi di perpustakaan, dan ternyata dia udah kabur entah kemana. Tapi Del mengaku kalau dia sengaja membiarkan si dogi keluar untuk membuang cairannya, oleh karena itu dia mau bertanggung jawab untuk mencarinya, namun pada akhirnya si dogi gak berhasil ditemukan, dan akhirnya Grace pun kesal. Karena sifatnya yang pemalu, Del menunjukkan permohonan maafnya secara gak langsung, dan meminta Grace untuk terus membersihkan rumah bersamanya. Ini disetujui dia, dan akhirnya dia dan Del pun terus membersihkan rumah, sambil sesekali memeriksa tanaman mereka di rumah kaca sebagai hobi mereka. Suatu hari, Grace menemukan sebuah rumah besar di dekat danau, di mana di dalam rumah itu ada seorang mayat ibu yang mau dia bawa. Gak lama setelah itu datang Del yang menanyakan apa yang Grace lakukan di sini, yang dijawab dia kalau rumah ini gak ada di peta, jadi dia penasaran dengan rumah ini. Tapi Del membalas kalau Grace seharusnya gak berada di sini, yang diduga kuat Grace kalau rumah ini adalah rumahnya Del, dan mayat itu adalah ibunya Del. Awalnya dia menolak untuk rumah ini dibersihkan, namun setelah beberapa saat, dia berubah pikiran dengan memutuskan untuk merelakan kepergian ibunya, dan akhirnya ibunya pun dikubur. Dari situ hubungan Del dan Grace menjadi lebih dekat, dan ketika berada di rumahnya Grace yang berlantai 2, Del mendengar suara-suara mencurigakan di lantai 1, jadi dia mengambil pistol untuk jaga-jaga. Ternyata, suara-suara itu adalah suara orang berbicara, dan terungkap kalau sebenarnya masih ada 2 orang yang masih hidup selain Grace. Kedua orang itu adalah sepasang suami istri dengan si suami bernama Patrick, dan istrinya bernama Violet, dan mereka adalah orang tuanya Grace. Ini baru diketahui Del, tapi dia merasa heran kenapa Grace gak memberitahu kalau dia masih mempunyai kedua orang tua. Namun ada yang aneh dari raut wajah Grace, yang terlihat lesu ketika Del bertemu dengan orang tuanya, dan membuat situasinya menjadi kaku. Patrick menyadari kalau Grace sengaja gak memberitahu tentang orang tuanya ke Del, yang membuat Patrick menjadi kesal. Oleh karena itu dia berencana mau membawa Grace untuk kembali ke tempat tinggal asli mereka. Patrick lalu menyebut tentang teman-temannya, yang membuat Del agak kaget mendengarnya, dan disadari Patrick kalau Grace gak memberitahu juga tentang orang-orang lainnya yang masih selamat di area tempat tinggal mereka, yang berjumlah ratusan sampai ribuan. Merasa gak tahan dengan kebohongan Grace, Del menyuruh Grace dan orang tuanya untuk pergi. Jadi Grace berusaha meyakinkan Del kalau Patrick dan Violet itu sebenarnya bukan orang tua aslinya, dan mereka bukan orang baik-baik sekaligus orang sinting gila miring.
Grace menambahkan ketika dia sampai di area tempat tinggal itu sendirian, dia bertemu dengan Patrick dan Violet, dan mereka mau Grace untuk menjadi anak angkat mereka, sehingga Grace merasa gak punya pilihan untuk bisa bersama dengan orang lain, setelah insiden misterius itu terjadi dan membuat orang tua aslinya meninggal. Grace sengaja gak memberitahu hal itu ke Dale, karena Dale gak akan membiarkan Grace untuk tinggal jika dia gak berbohong tentang cuma dia sendiri yang selamat. Dia juga beralasan kalau sebelumnya dia berada di jalanan berbulan-bulan, sehingga dia merasa kesepian, sampai akhirnya dia bertemu dengan Dale sebagai orang pertama yang dia lihat. Sekarang Grace mau Dale untuk membawanya pergi, tapi dia menolak sekaligus gak percaya apa yang Grace bilang, dan akhirnya dia pun ditinggal. Beberapa waktu kemudian, Patrick mengunjungi Dale di perpustakaan, di mana Patrick mau mengajak Dale untuk bergabung bersama komunitasnya yang memiliki tim dokter terbaik di dunia, dan mereka lagi berencana untuk membuat terobosan besar untuk umat manusia. Namun Dale menolak dan meminta Patrick untuk pergi, jadi dia mengasih alamat rumahnya ke Dale jika suatu waktu dia berubah pikiran. Tiba saatnya Grace untuk dibawa kembali ke rumah Patrick dan Violet, dan akhirnya Grace pun menangis. Beberapa waktu kemudian, Dale kembali sendirian lagi, tapi setelah menjalani berbagai aktivitasnya seperti biasa, dia merasa kurang lengkap rasanya jika gak ada Grace. Ini membuat dia sempoyongan, merasa gak bisa berbohong ke hatinya sendiri yang berkata kalau dia mau bersama dengan Grace, sampai-sampai kebohongan itu terbawa ke dalam mimpinya tentang Grace. Pada akhirnya Dale merasa gak tahan, jadi dia memutuskan untuk bertemu dengan Grace, dengan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Beberapa waktu kemudian, Dale sampai di area tempat tinggalnya Grace, dan ternyata, memang di sana ada banyak orang yang masih hidup dengan banyak lampu-lampu yang menyala, sebagai pertanda kalau Patrick gak bohong. Dale kemudian pergi ke rumahnya Grace, di mana Dale melihat Patrick dan Violet yang lagi melakukan aktivitasnya, tapi Grace gak ada di sana. Oleh karena itu Dale memutuskan untuk menunggu Patrick dan Violet untuk tidur dulu, dan setelah lampu rumah mereka mati, mulailah Dale menyelinap masuk ke rumah mereka. Setelah dia memasuki kamarnya Grace, dia merasa kaget melihat kondisi Grace, yang ternyata Grace lagi dirawat dengan banyak kabel-kabel yang tersambung ke kepalanya. Ada jahitan di bagian belakang leher yang menutupi bekas lukanya, sebagai pertanda kalau Grace pernah menjalani operasi yang berhubungan dengan kepalanya. Melihat ini berbahaya, Dale meminta maaf atas kelakuannya, dan akhirnya dia pun membawa Grace untuk pergi menjauh dari rumah ini. Namun begitu mereka meninggalkan kamar, datang Patrick yang terbangun dari tidurnya, jadi Dale bertanya apa yang udah Patrick lakukan ke Grace. Patrick mengungkapkan kalau dia bertujuan untuk menghapus trauma berkepanjangan dari seseorang, salah satunya Grace yang memiliki trauma yang disebabkan dari kehilangan keluarganya. Patrick yakin kalau itulah satu-satunya cara bagi umat manusia untuk maju, yaitu dengan melupakan masa lalu yang suram, dan apa yang hilang dari mereka semua. Operasi itu juga akan menghapus seluruh yang negatif-negatif, seperti rasa duka, kesedihan, amarah, keputusasaan, rasa bersalah, karena Patrick merasa orang-orang itu gak seharusnya hidup dengan hal-hal itu, dan menganggap itu gak adil. Meskipun begitu, Grace merasa gak terima apa yang dilakukan Patrick. Jadi Grace menembak dengan pistol Dale di tangannya, dan akhirnya Patrick pun habis. Melihat suaminya yang udah habis hidupnya, Violet gak merasa kesal, tapi justru ini membuat dia teringat tentang kehidupan dia sebelumnya terutama tentang anaknya menghilang, sebagai pertanda kalau Violet juga pernah menjalani operasinya Patrick untuk menjadi istrinya. Esok harinya, Grace membawa ikan untuk menjadi hewan peliharaannya, dan pergi bersama Dale untuk menjauh dari kota ini. Namun di tengah perjalanan, mereka melihat para penyintas yang udah kembali menjalani kehidupan normal mereka masing-masing, dan udah senang hati untuk move on dari trauma masa lalu mereka. Film diakhiri dengan Dale dan Grace yang mau pergi entah kemana tanpa tujuan, tapi ada satu hal yang pasti yang bisa mereka lakukan sekarang, yaitu menikmati hidup dengan jalan-jalan, alias healing. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.